Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah para pemirsa Hidup Berkah yang berbahagia, kita mengudara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, pada 3 Maret 2023 kemarin diberitakan depo Pelumpang milik Pertamina mengalami kebakaran dan meledak. Pada kejadian itu terjadi korban meninggal sejumlah 19 orang dan luka-luka 49 orang. Tentunya hal ini keberadaan depo Pelumpang yang tidak jauh dari pemukiman warga 1,5 kilometer tentu berpotensi untuk tidak hanya korban secara material, tetapi juga korban nyawa dari penduduk akan lebih besar. Nah, sebenarnya kebakaran yang terjadi di depo Pelumpang kemarin 3 Maret 2023 yang berlokasi di Jakarta Utara ini bukanlah yang pertama kali. Ya, jadi pada tahun 2009 pernah terjadi kebakaran yang sama di depo Pelumpang yang memakan korban sekitar belasan orang. Itu sudah kejadian yang 2 kali ini pun tidak ada upaya untuk merelokasi warga untuk pindah dari tempat depo Pelumpang itu, atau depo Pelumpangnya yang dijauhkan dari pemukiman warga. Jadi tanggung jawabnya hanya sekedar mengobati warga-warga yang sakit hingga sembuh. Nah, kejadian ini tentunya mengurangi pasokan energi BBM atau migas di Indonesia. Pasalnya depo Pelumpang itu menstok sekitar 25% kebutuhan migas milik Pertamina. Jadi kapasitas tangkinya itu sekitar 291.000 sekian kiloliter, jadi cukup besar. Nah, kejadian kebakaran di tangki depo Pertamina bukanlah hal yang pertama di tahun 2023. Jadi kebakaran di kilang Pertamina juga terjadi, misalnya 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 itu kebakaran kilang minyak terjadi sampai 6 kali. Jadi 3 kali itu di tahun 2021, yaitu di kilang minyak Balongan yang mensuplai migas ke depo Pelumpang itu. Kemudian kebakaran kilang minyak di Cilacap sampai 2 kali itu selama 2021. Di 2022 juga begitu. Kebakaran kilang minyak pada Mei terjadi di kilang Balikpapan, dan September, ya 7 September setelah 3 September pengumuman kenaikan harga BBM yang dilansir oleh Presiden Jokowi 3 September 2022 juga mengalami kebakaran di Cilacap. Ya, nah ini tentunya semakin mengurangi pasokan migas di dalam negeri. Ya, kita tahu tahun 2021 kita ambil datanya, jadi produksi dalam negeri migas itu hanya 600.000 barel, sedangkan kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan migas dalam negeri itu harus mengimpor sekian 13,77 juta barel, atau naik 31% dibandingkan tahun 2020. Jadi tidak salah kalau ada yang menganalisa atau berpandangan kalau kebakaran yang terjadi pada kilang minyak Pertamina ataupun tangki Pertamina yang terus terulang terjadi tanpa solusi yang signifikan, itu ada upaya kesengajaan untuk kemudian kuota impor migas dari luar negeri itu semakin naik, dan tentu keuntungan atau cuan itu juga semakin besar. Hal ini mengindikasikan ya tidak seriusnya ya negara dalam mengelola migas bagi rakyatnya ini, terutama pada sektor-sektor migas ini yang menguasai hajat hidup orang banyak. Para pemirsa Hidup Berkah yang berbahagia, tentu kita harus melihatnya secara menyeluruh untuk memberikan solusi tuntas
Nah, solusi tuntas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan sistem manajemennya, kemudian sistem keamanannya, yang ketiga adalah terkait dengan regulasi pengelolaan migas. Nah, ini semua tentunya membutuhkan biaya yang besar. Sistem keamanan yang seharusnya dilakukan adalah zero accident, berbasis atau berstandar internasional. Jadi depo-depo, tangki-tangki, kilang-kilang minyak Pertamina itu harus jauh dari pemukiman penduduk. Dan kilang-kilang minyak Pertamina itu banyak yang sudah tua, berumur 90-an tahun. Yang paling baru itu sekitar 20 tahun usianya. Dan untuk membangun kilang baru itu membutuhkan 100 triliun rupiah. Nah, ini kalau sistem ekonominya liberal, tentu tidak akan bisa negara mengayai, mengcover dana sebesar itu. Karena SDA itu dikuasai oleh swasta, baik asing maupun dalam negeri, dan negara hanya mendapatkan royalti. Tentu untuk membangun kilang baru akan kesulitan. Maka hanya Islam yang mampu menciptakan dan mewujudkan kemandirian energi, terutama migas ini. Yang pertama dari sistem keamanan. Maka dengan berbasis atau berstandar internasional membutuhkan biaya yang besar. Kilang-kilang baru akan dibangun, butuh dana besar. Kemudian depo-depo yang dekat dengan pemukiman itu akan dipindah jauh dari pemukiman warga demi keamanan warga. Kalau terjadi insiden yang tidak diharapkan, nah, ini membutuhkan dana yang besar dan ada controlling secara berkala. Maka hanya dengan sistem ekonomi Islam yang SDA milik umat, milik rakyat itu dikuasai negara, dikelola negara untuk sebesar kemakmuran rakyat. Pendanaan pembuatan kilang-kilang baru, eksploitasi ladang-ladang minyak baru itu diambilkan dari dana pengelolaan SDA ataupun dana pengelolaan sumber-sumber milik negara. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi terkait manajerial dari kilang atau depo Pertamina. Ini adalah kalau dalam Islam itu para pejabat yang mengurusi manajerial kilang atau depo minyak atau migas itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya tingkat keimanan dan ketakwaan hasil didikan dari negara, sehingga dia itu betul-betul memperhatikan keselamatan rakyat, memperhatikan manajerial dan sistem keamanannya. Jangan sampai, ya minimal jangan sampai kena ketika ada insiden, kalau nggak diharapkan itu jangan kena kepada petugasnya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah regulasi. Nah, regulasi ini tentunya minyak itu akan dikelola dengan baik untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, dijual kepada rakyat itu bukan dengan pola pikir untung dan rugi sebagaimana perusahaan, tetapi betul-betul untuk mencukupi kebutuhan migas di dalam negeri, energi di dalam negeri, sehingga kebutuhan pokok, harga-harga kebutuhan yang lain itu tetap stabil. Apalagi mata uangnya menggunakan mata uang dinar dan dirham, berbasis dinar dan dirham. Demikianlah bagaimana Islam mewujudkan kemandirian energi, terutama migas, dan ini yang kemudian kaum muslimin harus menyadari bahwa sistem sekulerisme, sistem kapitalisme itu tidak pernah memihak kepada mereka, justru menyengsarakan mereka. Maka Islamlah sebagai satu-satunya solusi yang manusiawi, yang mensejahterakan dunia hingga akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.